Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena di pagi hari ini Allah memberikan salah satu karunia taufiknya yang paling agung di antara taufik-taufik yang ada, yaitu taufik Islam dan juga iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib." Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini, yaitu harta benda dan seluruh isinya, kepada orang yang Dia cintai atau Allah Azza wa Jalla cintai, dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai, baik dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berikan rizki berupa dunia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'til iman, dan Allah Azza wa Jalla hanya memberikan keimanan ila man yuhib, kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cintai. Berada dalam kondisi keimanan dan juga keislaman di siang atau di pagi hari ini merupakan nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang merupakan motivasi atau teguran bagi kita agar kita senantiasa mempertahankan keimanan kita sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, yaitu berkeyakinan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Sebaliknya dalam sebuah riwayat disebutkan, "Wa man yusyrik billahi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, baik berupa batu-batuan, baik berupa pohon, baik berupa wali-wali dan lain sebagainya, maka kata dalam riwayat ini dakhalan nar, ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadisnya merupakan sebaik-baik petunjuk. Rasulullah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Barang siapa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah ia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, fantahu, maka jauhilah hal tersebut. Nah, kita sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, hendaknya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap lini perbuatan-perbuatan kita, dalam keyakinan kita, dalam akhlak kita, dalam suluk kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, semuanya harus mencerminkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeyakinan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur kata, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuluk dan lain sebagainya. Dan kita sampai di perjumpaan sebelumnya yang mana kita menjelaskan bahwa anak itu kadangkala menjadi nikmat dan kadangkala menjadi niqmah. Kalau nikmat, maka ini merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah kepada orang-orang tuanya. Akan tapi ada kalanya anak ini menjadi nikmah, justru sumber petaka bagi kedua orang tuanya. Beliau mengatakan, "Fahuwa yakunu niqmatan idza kana as-sababa fi zayghi abawayhi." Seorang anak itu menjadi sosok yang menjadi ujian bagi kedua orang tuanya kalau dia justru menjadi sebab terjerumusnya kedua orang tuanya ke dalam keburukan. Beliau mengatakan, wa fi syaghlihi ma'an umuriddin, dan anak-anak ini menyibukkan kedua orang tuanya, menyibukkan atau melalaikan kedua orang tuanya dari perkara-perkara agama. Yang sebelum kehadiran anak ini, orang tuanya dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan ibadah, sholat sunnah rajin, terus kemudian puasa rajin. Dengan kehadiran anaknya bukan menjadi sebab Bukan menjadi sebab orang tua tadi bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Justru malah lalai dari ibadah-ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka keberadaan anak-anak yang demikian merupakan apa? Merupakan niqmah atau bencana bagi kedua orang tuanya. Wa minal amthilati ala dzalik, di antara contoh-contohnya adalah yang pertama, annal ab yakunu musliman. Boleh jadi seorang ayah itu dalam kondisi muslim sebelum kehadiran anaknya. Wa idza marida waladuh, kemudian datang anaknya hadir di muka bumi ini tidak dibimbing dengan bimbingan yang apa? Dengan bimbingan yang sesuai dengan bimbingan Islami, dan ketika anaknya sakit, yas'al abu fi shifai waladihi ilal munajjamina wal musya'awadzina wa hadza kufrun. Kata Asy-Syaikh Ummu Abdillah, dan ketika anaknya sakit, maka seorang bapak berusaha mencari alternatif pengobatan dengan berbagai macam alternatif. Dan alternatif ini kalau misalnya sekedar alternatif yang sifatnya duniawi semata, maka tidak ada masalah. Tapi ada kalanya orang tua karena terfitnah dengan kondisi anaknya, nggak tegang lihat anaknya sakit terus-terusan, akhirnya datang ke paranormal. Dan ini merupakan perbuatan kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan liukallimahu fayusaddiqah." Kata Rasulullah SAW, ketika seorang datang kepada seorang paranormal, kepada dukun, atau kepada orang yang ngaku mengetahui hal yang gaib, ngaku bisa menyembuhkan, bukan menjadi perantara kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbincang dengan orang demikian dan membenarkan apa yang diucapkannya, la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka orang ini tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, faqad kafara ala dini Muhammad. Maka dia telah kufur atau telah ingkar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika li'annahum yad'una ilmal ghaib. Nah, kenapa alasannya demikian kok merupakan perbuatan kekufuran? Karena para dukun ini, para mu'arraf ini, para munajjamin ini, orang-orang yang menjadikan bintang sebagai acuan perbuatan mereka, baca tarot, terus kemudian hal-hal yang lain sebagainya, percaya tentang ramalan bintang Pisces, bintang Aries dan lain sebagainya, maka ini merupakan bentuk kekufuran karena mereka mendaku diri mengetahui hal-hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmul ghaibi la ya'lamu illallah. Ketahuilah sungguhnya ilmu gaib ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang masa depan seseorang, tentang karir yang cocok bagi orang tersebut, tentang karirnya di masa akan datang, 10 tahun akan datang dia akan menjadi seorang yang seperti apa, terus kemudian kapan dia meninggal dunia, dengan sebab apa dia meninggal dunia, di bumi mana dia meninggal dunia, maka seluruh hal tadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Tidaklah Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada kalian hal-hal yang gaib yang merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha." Dan Allah Azza wa Jalla hanya memberitahukan hal tersebut kepada para utusan Allah Azza wa Jalla yang dipilih. Jadi tidak semua diberitahukan kepada para utusan tadi, dan tidak semua utusan diberitahukan dengan hal-hal yang gaib tadi atau hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak seluruhnya, hanya gambaran umumnya. Misalnya Rasulullah SAW diberikan kabar tentang bagaimana kondisi calon penghuni neraka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya penghuni neraka paling banyak adalah wanita, maka Rasulullah ditampakkan di dalam neraka tadi terdapat apa? Wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini merupakan ilmu gaib. Ini merupakan ilmu gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang dipilih dari para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla pengetahuan atau ilmu tentang hal-hal yang gaib tadi, hal yang belum terjadi, hal yang tidak nampak di hadapan mata manusia dan lain sebagainya, maka tidak ada yang mengetahui hal-hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang kapan seorang meninggal, tentang akan jadi apa nantinya dia 10 tahun akan datang, terus dia kapan meninggalnya, terus kapan di bumi mana dia meninggal, maka tidak lain tidak bukan semuanya tadi tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ila ghairi dzalika minal adillah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan hal tersebut. Fa'ala hadza yaqa'ul walidu fil kufri bisababi waladi. Nah, contoh ini menunjukkan seorang atau orang tua atau ayahnya terjatuh ke dalam kekufuran dengan sebab keberadaan anaknya.
Dengan sebab keberadaan anaknya. Gak usah jauh-jauh kita ngoreksi anak kita dulu. Nah, kita ini bagi orang tua kita nikmah atau nikmah. Kalau nikmah menjadi penyelamat nanti bagi kedua orang tua kita. Kalau kita ini justru ngapunten, saya bukan orang yang soleh, terus kemudian begajulan dan lain sebagainya, maka kita ini justru menjadi nikmah bagi kedua orang tua kita. Maka sebelum kita ngoreksi anak kita, koreksi diri kita sendiri bagi kedua orang tua kita. Misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, maka keberadaan kita saat ini akankah nantinya menjadi kabar baik bagi kedua orang tua kita sehingga terangkat derajatnya di akhirat, atau terentas mereka dari siksa api neraka dan lain sebagainya, atau justru malah menjadi penjerumus keduanya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, minan nasi may yaqsuru fil wajib. Ada di antara manusia yang meringan-ringankan hal yang wajib. Meringan-ringankan hal yang wajib. Jadi lupa akan kewajibannya. Bisa babi isolir rizki liwaladihi wat tarafuh alaih. Dengan sebab apa? Ya dengan sebab hibur anaknya. Dengan sebab hibur anaknya. Sampai-sampai ia lupa akan kewajiban. Baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada yang lainnya. Minan nasi may yudkhilut tilfaza ila baitihi min ajli tarfihi ala waladi. Ada di antara manusia yang juga memasukkan televisi ke dalam rumahnya dalam rangka memberikan hiburan kepada anak-anaknya. Melihat anak-anak yang lain tahu tentang acara-acara televisi, akhirnya anaknya wadul ke bapaknya, Pak, kok kita nggak tahu acara-acara kayak gitu, kenapa? Oh, tak belikan televisi besok. Nah, ini justru memasukkan keburukan ke dalam rumahnya. Dan ini merupakan apa? Merupakan contoh di antara anak itu justru menjadi sumber bencana bagi kedua orang tuanya. Akan tapi bukan hanya televisi saja. Karena beliau memasukkan televisi ke dalam nasihat beliau ini karena ada sebabnya. Beliau mengatakan wattilfiziyun muharramun, dan televisi itu diharamkan la listimarihi ala mafasida katsiratin minha at-taswir, karena mengandung banyak sekali keburukan. Yang pertama taswir, yaitu apa? Yaitu fotografi. Meskipun pendapat ini apa? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah fotografi terus rekam video dan lain sebagainya ini merupakan bentuk taswir yang Rasulullah SAW katakan la'anallahul musawwirin. Semoga Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang suka melukis. Nah, di bagian ini at-taswir ini wallahu taala alam kami mengikuti pendapat yang tidak ada masalah video terus kemudian foto dan video tidak ada masalah. Jadi tidak masuk ke dalam bahasan taswir yang dilarang atau yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sebagai seorang Muslim jangan bermudah-mudahan juga tiba-tiba upload dan lain sebagainya tanpa memperdulikan apakah auratnya nampak atau tidak. Nah, yang menjadi sumber masalah adalah ketika seorang memang berpendapat bolehnya taswir, akan tapi dia meringan-ringankan. Jadi upload sembarangan dan lain sebagainya, auratnya padahal nampak. Nah, maka ini apa? Maka ini bentuk keburukan. Dan ini nggak hanya televisi saja. Kalau tadi beliau memasukkan televisi, nah sekarang ini apa? Sekarang ini orang jarang lihat televisi. Tapi apa? Tapi keberadaan HP ini juga bisa apa? Menjadi sumber masalah. Ya, diinstalkan misalnya apa? Anaknya yang lainnya, anak-anak yang lain main game. Oh, anaknya nggak punya game, akhirnya diinstalkan game. Padahal game-game di sana jelas-jelas ada taswir, ada sosok lukisan. Nah, lukisan gambar orang, menyerupai binatang dan lain sebagainya. Maka ini bentuk keburukan yang lainnya. Kita nggak masukkan tilfas, tapi masukkan HP ke anak di hadapan kita, bebas nonton apa saja. Maka ini juga apa? Sumber keburukan. Wa alatul lahwi dan alat-alat musik. Wa torbu wa nadhurul mar'ati ila rajuli wal aksi, dan seorang wanita yang bebas melihat, nggak nundukkan pandangan ke laki-laki ataupun sebaliknya, laki-laki melihat aurat wanita di sana. Sekalipun masalah hijab ini terjadi perselisihan, maka kita mencegah agar apa? Agar laki-laki tidak melihat wanita atau wanita tidak melihat laki-laki. Jadi hendaknya seorang berusaha sebisa mungkin untuk menundukkan pandangannya. Wa min i'tikafi wa man i'tanaqa afkar a'da'il Islam wa ghaira dzalik. Sebentar. Wa man i'tanaqa afkara a'da'il Islam wa ghairi dzalik, atau wa min i'tinaqi afkari a'da'il Islam wa ghairi dzalik. Dan di dalam televisi juga menjadi apa? Menjadi legitimasi pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan pemikiran-pemikiran Islam, atau bahkan membela pemikiran musuh Islam. Dan ini banyak sekali. Bahkan berita saja yang notabene dalam tanda kutip masih aman, itu apa? Itu
seringkali menjadi sumber masalah. Mereka apa? Hanya mencari duit, hanya mencari rating dan lain sebagainya. Makanya menjadi sumber perhatian mereka hanya apa yang ramai, bukan mana yang benar di antara yang ramai tadi. Fahadzal waladu aduwwun li abihi wa la yanfa'uhu waladuhu yaumal qiyamati bal sayafirru minhu. Anak-anak yang seperti ini justru nanti di hari kiamat menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Dan kita ini nggak pengen jadi musuh nanti di akhirat bagi kedua orang tua kita. Begitupun anak-anak kita nggak menginginkan mereka menjadi musuh bagi kita. Yang nantinya bakal lari, bukan malah memberikan syafaat kepada kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari kiamat nanti, orang-orang lari dari saudaranya. Yang sebelumnya kelihatan raket selama di dunia, kesana kemari bareng dan lain sebagainya. Nanti di hari kiamat terus nggak ngurusin lagi. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abi. Dan ada yang bapak ibunya lari darinya juga. Akhirnya ngedoh atau menjauh. Wa sahibatihi wa bani. Begitupun kerabat-kerabatnya dan anak keturunannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu masing-masing di antara mereka punya urusan yang jauh lebih besar yang menyibukkan mereka dari semua kenalan-kenalan atau kerabat-kerabat tadi. Dan keberadaan kita bagi kedua orang tua kita ini semoga menjadi nikmat atau menjadi karunia bagi keduanya nanti di hari kiamat. Begitupun keberadaan anak kita bagi kita, semoga menjadi sumber nikmat atau karunia bagi kita nanti di hari kiamat. Wa man ibtuliyat biwaladin aqin. Barang siapa atau seorang wanita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan anak yang aqin durhaka, fatad'u rabbaha bihidayati. Maka satu jalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala orang itu lupa dengan satu kunci ini, padahal Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman, ketika dia menghadapi masalah, maka senjatanya diangkat pertama kali. Jangan sampai Jangan sampai senjatanya justru tinggalkan, nyari senjata-senjata yang lainnya yang enggak dia kuasai. Seorang mukmin senjata utamanya doa. Maka ketika dia menghadapi masalah, termasuk diuji dengan anak yang durhaka, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada kedua orang tuanya, maka satu-satunya jalan yang pertama yang harus dia tempuh adalah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hananul ubuwati yakunu fi hududis syar'i. Dan hendaknya kasih sayang kedua orang tuanya kepada anak-anak mereka ini dibatasi dengan aturan-aturan syariat. Jangan sampai karena alasan sayang, alasan kasihan dan lain sebagainya, akhirnya melanggar batas dari apa yang Allah Azza wa Jalla perbolehkan atau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yurtakabul muharramatu min ajlil walad. Jangan sampai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dilanggar oleh kedua orang tua min ajlil walad hanya karena alasan anak. Oh, anak saya kasihan, terus tak kasih inilah. Oh, kasihan saya sama anak saya. Ini bukti kasih sayang saya sama anak saya. Nah, bukti kasih sayang nggak mungkin seorang ibu tega untuk memasukkan anaknya ke dalam api. Jadi kalau ditanya apakah seorang tega masukkan anaknya ke dalam api, kalau ibu yang fitrahnya masih lurus, maka jelas nggak tega. Wani perang kalau misalnya ada orang yang negur anaknya saja, itu wani perang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, apalagi masukkan atau menjerumuskan anaknya ke dalam bahaya. Nah, kalau bahaya dunia saja mereka khawatirkan sedemikian rupa, maka apalagi bahaya di akhirat nanti. Jadi kalau sampai anaknya terjerumus ke dalam perbuatan yang dosa, maka segera tegur. Ini justru menjadi bukti kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Wa alami anna minal inayati bi tarbiyatil abna ad-du'a lahum bil khairi was shalah. Ketahuilah bahwasanya bentuk faktor yang bisa mendukung pendidikan anak adalah mendoakan mereka dengan doa-doa dan doa kebaikan. Sebaliknya, wa da'watul walidi la turaddu kama jaa fi ahaditsa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wala yud'a alaihim walau bi kalimatin wahidah. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada anak-anak kita
walau bikalimatin wahidatin, walaupun dengan satu kalimat atau satu ucapan saja. Dijadikan wes mandar muga kamu dapat istri yang buruk misalnya. Ini doa-doa keburukan, dan doa orang tua ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha qad tusabbibu khasaratan fatandamina. Karena hal tersebut menyebabkan kerugian yang nantinya kita akan menyesal. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian, wala tad'u ala auladikum, begitupun untuk anak-anak kalian, wala tad'u ala khadamikum, begitupun untuk para pembantu kalian, wala tad'u ala amwalikum, begitupun untuk harta-harta kalian. Jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk hal-hal tadi. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tadi bertepatan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita, fayastajiba lakum, kemudian Allah mengabulkan apa yang kita ucapkan tadi. Jadi sekalipun dalam kondisi marah sekalipun, panas sekalipun, maka cukup ucapkan kalimat pendek saja, barakallahu fiik, gitu saja. Maka ini apa? Maka ini menjadi kebaikan bagi anak-anak mereka daripada harus mengumpat, daripada harus mendoakan keburukan bagi anak-anak kita yang nantinya kita akan menyesal dengan sendirinya. Wal haditsu 'inda Abi Dawud min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an wa huwa haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang hasan. Sebagaimana sebuah kisah seorang rahib, seorang ahli ibadah sebelum Nabi SAW diutus, kemudian tinggal di mihrabnya, tinggal di tempat ibadahnya. Dia senantiasa setiap harinya ibadah terus di tempat ibadah tadi. Dia keluar hanya untuk kebutuhan yang penting-penting saja, di antaranya membantu ibunya. Kemudian suatu saat atau suatu ketika ibundanya memanggilnya, dipanggil satu kali dengan namanya, kemudian dia terbetik dalam hatinya, sementara dalam keadaan sholat sunnah, dia mengatakan, sholatku atau ibuku. Terus kemudian ya wes lah, tak lanjutkan sholatku. Terus kemudian ibunya memanggil yang kedua kalinya. Memanggil yang kedua kalinya. Terus kemudian dia bergeming dalam hatinya, sholatku atau ibuku. Terus kemudian mengatakan, ya wes tak sholat aja. Terus kemudian panggilan yang ketiga, ibundanya memanggil yang terakhir kalinya, dia mengatakan sholatku atau ibuku. Terus kemudian dia melanjutkan sholatnya, kemudian ibundanya mengatakan, demi Allah tidaklah engkau mati kecuali dalam sampai engkau melihat dengan kedua matamu pelacur. Dengan kedua matamu pelacur. Dan doa ibundanya si rahib ini, seorang yang ahli ibadah ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika dia difitnah oleh seorang wanita yang hamil, yang melahirkan seorang anak, dan dia mengaku bahwasanya dia dihamili oleh si rahib atau ahli ibadah ini. Terus kemudian orang-orang atau raja di masa itu membakar tempat ibadahnya yang terbuat dari kayu. Terus kemudian rahib tadi mengatakan, kenapa kalian berbuat demikian? Terus kemudian si rahib tadi mengatakan, wanita ini ada seorang wanita mengaku bahwasanya ia hamil karena sebab engkau, dan dia saat ini memiliki anak. Terus kemudian rahib tadi mengatakan, mana anak tadi? Atau wanita tadi mengatakan demikian, betul. Terus kemudian mana anaknya? Dipanggil, terus kemudian siapa bapakmu? Terus kemudian dia berbicara, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya di antara bayi yang bisa berbicara selain Isa bin Maryam, yaitu kasus dalam yang seorang ahli ibadah yang difitnah oleh wanita tadi. Terus kemudian ketika sudah selesai kasusnya dan ternyata yang menghamili atau pengakuan bayi tadi bukanlah si rahib atau ahli ibadah tadi, maka si rahib tadi malah tersenyum. Orang-orang bingung, ini sudah difitnah, sudah tapi malah tersenyum. Dia mengatakan, sungguh aku melihat bagaimana doa ibuku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kalau kita sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai ucapan kita ini dijabah oleh Allah Azza wa Jalla dengan konten-konten keburukan. Kita pengen anak kok duablek era. Ini apa? Ini bentuk doa-doa keburukan kepada anak-anak kita. Dan nanti baliknya ke kita. Anak yang dablek apa? Anak yang dablek ya kita sebagai orang tua yang kena getahnya. Waqad akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala biduni lafdhil khadam. Diriwayatkan Imam Muslim tanpa menyebutkan kata atau bagian yang lafadz khadam. Wala tad'u ala khadamikum, itu tidak ada.
Tsumma alami anna Allah ja'alahum lana ibtila'an wa ikhtibaran. Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak tadi itu ujian dan juga cobaan bagi kita. Ada yang langsung menjadi bala, ada yang menjadi atau musibah, ada yang menjadi apa? Ada yang menjadi ikhtibar atau ujian bagi kita. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sungguhnya apa? Amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, menjadi fitnah atau ujian bagi kalian sebagai orang tuanya. Wa rawa syaikhani fi sahihaihima min hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Umar. Suatu ketika kami duduk bersama Umar, idz qala ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Adakah di antara kalian yang menghafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Maka qala fitnatur rajuli fi ahli wa malih. Ketahuilah sungguhnya fitnah seorang laki-laki itu ada pada keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa jarihi, dan tetangga-tetangganya, yukaffiruhas salatu was saumu was sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Yang mana bisa dihapuskan atau fitnah tadi bisa diringankan dengan cara salat, puasa, sedekah, terus kemudian amar bin ma'ruf dan juga nahi 'anil munkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa athbatal fitnata fi haula'il asnaf. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menetapkan fitnah tadi terdapat di beberapa golongan yang disebutkan. Keluarga, terus kemudian harta, terus kemudian anak. Nah, yang sebelumnya disebutkan keluarga, terus kemudian berikutnya disebutkan anak, padahal anak merupakan bagian dari keluarga. Nah, penyebutan khusus dari yang setelah sebelumnya disebutkan secara umum, ini menunjukkan betapa pentingnya urusan-urusan khusus tadi. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ightanimu khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, umurmu sebelum atau hidupmu sebelum matimu. Terus kemudian di bagian yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, syababaka qabla haramik. Waktu muda kalian sebelum waktu tua kalian. Padahal waktu muda ini masuk ke dalam bagian umur. Akan tapi disebutkan secara berulang, secara khusus, ini menunjukkan betapa pentingnya bagian tersebut. Maka kita harus menyoroti. Anak ini disebutkan setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah keluarga. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengambil pelajaran dari hadis ini, yaitu apa? Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah atau dari ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita berupa anak-anak kita. Wa minhumul walad, dan diantaranya adalah al-walad, yaitu anak. In marido hazina abawahu alaih au mata kadzalik. Kalau seorang anak sakit, maka kedua orang tuanya pasti akan sedih. Sakit panas saja orang tuanya akan sedih. Au mata kadzalik, atau meninggal, atau ketika anaknya meninggal. Wa yajiddani fi ijadis sa'adati lahu, dan keduanya berupaya untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Ini tabiat seorang atau orang tua. Warahatu kama qala syair, dan rehat sebagaimana perkataan syair, rahatul insani hayyan baina hudnai walidayhi. Sungguhnya rehat, istirahatnya seseorang itu berada di pelukan kedua orang tuanya. Fa idza mata ahala, kalau keduanya meninggal dunia, ahala bisyaqad dunya alaih, maka tersingkaplah pahit-pahitnya dunia kepadanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang tua itu berupaya sebaik mungkin agar anak-anaknya bahagia. Dan ketika kedua orang tuanya meninggal dunia atau salah satu di antara meninggal dunia, maka hati anak akan terambil sebagian dengan kepergian keduanya. Wa yadfa'anil adza anhu wan nasab, dan kedua orang tua berupaya untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk dari anak-anaknya. Wasyairu yaqul, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, innama auladuna bainana akbaduna tamshi 'alal ardi. Sungguhnya anak-anak kami di sisi kami, akbaduna tamshi 'alal ardi, sebagaimana jantung kami yang berjalan di atas muka bumi. Lau habbatir rihu 'ala ba'dihim, kalau seandainya tertiup angin goncang misalnya, lam tana'at aini minal ghamdi, maka niscaya mataku tidak akan pernah terpejam. Karena apa? Saking khawatirnya kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Nas'alullah ya ja'alana minal ladzina yahduna bil haqqi
wa bihi ya'dilun. Kita mohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil petunjuk wa bihi ya'dilun, dan kita berhukum atau kita berhukum dengan kebenaran yang kita ketahui. Ini pembahasan tentang masalah anak. Terus kemudian masuk di bahasan baru, ini masih dalam bahasan tarbiyatul aulad. Kalau sebelumnya tentang tips-tips yang perlu diketahui oleh ibunda atau wanita untuk mendidik anak mereka, maka ini poin-poin penting lain yang termasuk ke dalam tarbiyatul aulad atau pendidikan aulad. Disebutkan oleh penulis, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak memiliki belas kasih, ya dia tidak akan dicintai. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abu Yaman, dari Syuaib, dari Zuhri Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Rasulullah suatu ketika pernah mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali, wa indahul Aqra ibni Habis At-Tamimi. Di samping beliau ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi, jalisan dalam keadaan duduk. Maka melihat Rasulullah mencium cucunya tadi, Aqra heran sembari mengatakan, innali asyratan minal walad. Aku ini punya 10 anak ya Rasulullah. Ma qabbaltu minhum ahadan, enggak pernah aku cium satu pun di antara mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Maka sekarang Rasulullah yang berbalik heran. Summa qala, kemudian bersabda, man la yarhamu la yarhamu. Enggak heran, siapa saja yang tidak memiliki belas kasihan, enggak memiliki kasih sayang, la yurhamu, maka dia tidak akan dikasihani atau tidak diberikan cinta oleh yang lainnya. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jadi, jenengan yang sudah pengalaman, kalau anak dikasih kasih sayang, maka dia akan nempel ke kita. Maka siapa di antara kedua orang tua yang paling banyak memberikan kasih sayang, ya biasanya anak nempel kepada orang tua tersebut. Kalau keduanya sama memberikan kasih sayang, ya anak nempel kepada keduanya. Kalau misalnya cenderung ibunya saja, bapaknya enggan nyium, bapaknya enggan dekat, bapaknya enggan gendong dan lain sebagainya, ya manutnya ke ibunya. Begitupun sebaliknya, boleh jadi ada anak yang manut ke bapaknya daripada ibunya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah seberapa besar porsi kasih sayang yang diberikan oleh ibundanya atau ayahandanya. Wa min a'dhamir rahmati bil auladi ta'limuhum al khaira. Dan di antara rahmat kasih sayang yang paling besar di antara kasih sayang ada. Kalau tadi diungkapkan di awal, kasih sayang itu bentuknya nyium anak, bimbing anak, dan lain sebagainya, maka sebaik-baik kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka adalah ngajarin mereka tentang kebaikan. Ini sebaik-baik kasih sayang. Makanya sempat kita sampaikan bahwasanya sebaik-baik metode pendidikan anak adalah ketika orang tua sebelumnya mendidik diri mereka sendiri. Jangan sampai kosongan, kita nggak punya bekal apa-apa. Kita nggak punya bekal apa-apa untuk ngedidik anak. Kita nggak tahu sumber referensi, kita nggak tahu kajian-kajian yang bisa didengarkan anak kita nggak tahu ini dan itu yang justru ini menjadi wasilah agar kita mengenalkan kebaikan bagi mereka. Wa hakadza idza kunti mudarrisatan. Ya, begitupun seharusnya kalau engkau seorang guru, fabadali juhdaki fi tausilil faidati illa tilmizati. Seandainya engkau wahai wanita adalah seorang guru, maka berupayalah sebisa mungkin untuk menyampaikan faidah, menyampaikan manfaat kepada murid-muridmu. Fa inna hadza minar rahmati bihinna. Karena ini merupakan bentuk kasih sayang kepada murid-murid tadi. Kalau kepada murid-murid yang notabene adalah anak-anak orang lain, bukan anak-anak kita bisa sayang. Nah, kepada anak kita, kenapa kok kita eman sekali untuk mengajarkan mereka tentang kebaikan. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim min hadis Syaddad ibni Aus, dari hadis Syaddad bin Aus, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menuliskan ihsan di atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan, bukan menuliskan ya. Memerintahkan ihsan, berbuat baik dalam setiap hal. Nah, ketika berkurban atau menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, kita dianjurkan untuk memperbaiki cara kita menyembelih. Jangan sampai nyembelih diawet-awet, di pelan-pelan. Ini bukan ihsan, bukan bentuk berbuat baik kepada hewan, tapi justru menyiksa mereka. Makanya kalau menyembelih langsung seret-seret, nah, 2 kali, seret depan, seret belakang, ini bentuk ihsan kepada mereka sehingga cepat meninggal dunia. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Begitupun ketika membunuh, ya cepat
Makanya kalau apa? Ketika rajam misalnya, maka dicari batu yang besar yang bisa langsung apa? Mematikan mereka atau berusaha mempercepat kematian mereka. Begitupun hukum pancung dan lain sebagainya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya masing-masing di antara kalian hendak berkorban, hendaknya apa? Menajamkan pisau korbannya. Jadi jangan sampai hewannya itu pisaunya tumpul diserang-serang cuman kegores sedikit. Makanya Pak, ini bentuk apa? Bentuk isaah, itu bentuk berbuat keburukan kepada hewan kurban kita. Wal ihsanu fil lughah, yang dimaksud ihsan secara bahasa adalah ijadatul amali wa itqanuhu wa ikhlasuhu, yaitu beramal terus kemudian istiqomah terus kemudian berbuat ikhlas. Ini apa? Ihsan. Wa fi syariah, secara syariat, huwa ma fassarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli, yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah azza wa jalla melihatmu. Ini pengertian ihsan banyak sekali dalam syariat ya. Pengertian ihsan itu banyak sekali dalam syariat. Kalau ihsan ilal ibad, berbuat baik kepada hamba, maka yang dimaksud adalah kita senyum kepada saudara kita sama muslim, kita memberikan nasihat kepada mereka, kita tidak menggibah mereka, kita tidak berkata kotor kepada mereka, maka ini bentuk ihsan kepada setiap hamba. Kalau ihsan kepada Allah azza wa jalla tidak demikian, tapi ihsan kepada Allah kita tidak berbuat kesyirikan. Terus kemudian ihsan yang dimaksud adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan sifat muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya berbeda-beda. Ima ihsan kepada hamba, ima ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi Ma'arijil Qabul, sebagaimana disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di hadis Syaddad tadi beliau mengatakan hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in min al-a'mal. Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang untuk berbuat ihsan di setiap perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kurang lebihnya pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran tentang tarbiyatul aulad ini di pertemuan akan datang. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan materinya. Baik, akhwat wa ummahat, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, insyaallah Ustaz akan dipandu oleh rekan kita dengan Mbak Ita. Silakan Mbak Ita. Baik, jazakillah khairan Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, izin membacakan ya Ustaz. Yes, Bismillah Ustaz, anak saya ada 2. Yang pertama banyak pendiamnya, tidak banyak bicara, tapi dia pendendam Ustaz. Jika ada yang membuat dia marah, akan sulit untuk dimaafkan, apalagi pada orang yang pernah menyakiti dia. Saya merasa awalnya karena mungkin menurun dari papanya, tapi lama-lama khawatir juga Ustadz, terlebih dia perempuan. Bagaimana jika sampai besar seperti itu? Usia dia sekarang 11 tahun Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, sebagai ibu apa yang bisa saya lakukan? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah keburukan, beliau mengatakan wal itsmu ma haka fi sadrik. Yaitu yang dimaksud dosa adalah yang ketika hatimu berguncang dengannya. Hati enggak nyaman, hati enggak tenang dan lain sebagainya, itu perbuatan dosa. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada seorang sahabatnya yang meminta nasihat kepada beliau, beliau mengatakan la taghdab, jangan sampai engkau marah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya sahabatnya ini terkenal sebagai orang yang temperamen misalnya, orang yang mudah marah, orang yang ketika disenggol sedikit langsung bacok. Ini model-model temperamen sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat tadi dengan nasihat yang sesuai dengan kondisinya, la taghdab, jangan sampai engkau marah.
Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya apa? Marah ini menjadi jalan syaitan untuk apa? Untuk masuk ke dalam hati manusia dan merusaknya. Oleh karena ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, bagi anak kecil, terus bagi orang dewasa dan lain sebagainya, memendam sifat atau memendam sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya, baik berupa dendam, iri dan lain sebagainya, itu nggak akan nyaman sama sekali dalam hatinya. Terlebih seorang anak, ketika anak yang masih lurus di atas fitrahnya, yang masih hatinya lembut, masih hatinya murni dan lain sebagainya, terus kemudian dia kemasukan sifat dendam dan lain sebagainya, maka hatinya nggak akan nyaman sama sekali. Dia akan resah. Maka tugas kita sebagai orang tua menyadarkannya agar ia peka dengan hal tersebut. Jadi kita itu perlu untuk ngajak dialog anak kita tentang sesuatu yang membuatnya nggak nyaman. Kalau dia nggak nyaman dengan sesuatu, maka ajak dia bicara. Pegang dadanya misalnya, terus baru mengatakan, nak, kalau kamu marah, dendam, dan lain sebagainya kepada orang, kira-kira ngerasa enak nggak di hati? Kalau misalnya ngerasa nggak enak, bukannya nanti dikurang-kurangi. Kalau misalnya dendam, jangan sampai menjadikan kita berbuat zalim kepada saudara kita sesama muslim. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua, sebagai ibunya terutama, maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dicurhatin oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentang buruknya, tentang hafalan Abu Hurairah radhiyallahu an yang sebelumnya itu tidak sebaik yang setelah didoakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW segera memegang kerah bajunya di dada Abu Hurairah dengan mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla pahamkan engkau tentang masalah agama. Apa yang terjadi setelahnya? Allah Azza wa Jalla jadikan Abu Hurairah sebagai perawi terbanyak sepanjang masa dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku bisa melupakan satupun perkataan dari Rasulullah SAW setelah Rasulullah mendoakanku. Maka doa ini sekali lagi manjur sekali. Nah, kita sebagai orang tua ketika mendapati anak kita terjangkit dengan suatu penyakit hati misalnya, maka doakan, pegang dadanya sembari mengatakan, ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla lapangkan dadanya agar dia terbebas dari sifat-sifat dengki, terbebas dari sifat-sifat dendam dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita singgung tadi, ajak ngobrol anak kita. Ajak ngobrol anak-anak kita. Usahakan dia sadar bahwasanya apa yang dia perbuat atau apa yang dilakukan, apa yang dia dendami atau apa yang dia rasakan itu sesuatu yang nggak mengenakan bagi hatinya. Nah, kadang-kala anak itu nggak ngerti namanya juga anak kecil. Jadi kadang-kala dia nggak ngerti apa yang seharusnya tidak dia lakukan dan apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau dia melakukan sesuatu, misalnya dendam dengan orang dan dibiarkan oleh kedua orang tuanya nggak ditegur dan lain sebagainya, dia merasa perbuatan tersebut sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah, kita sebagai orang tua harus nyadari, nak, kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman ngelakuin sesuatu, misalnya mencuri, ngambil barang orang dan lain sebagainya, nggak nyaman dalam hatimu, maka itu petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah agar kamu nggak sampai terus-terusan berbuat demikian. Itu yang kedua. Jadi kita ngajak diskusi anak kita, nyadarkan kepada dia bahwasanya tidak nyamannya rasa hatinya dengan perbuatannya tadi itu merupakan tanda, boleh jadi menjadi indikasi dari Allah Subhanahu wa taala akan apa? Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia dari perbuatan atau penyakit-penyakit hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali lagi kita harus kerjasama dengan suami kita, dengan pasangan kita agar anak ini tidak menjadi sosok yang pendendam. Percayalah, kalau misalnya kita biarkan anak-anak kita menjadi sosok yang pendendam, sosok yang iri hati dan lain sebagainya, hidupnya nggak akan tenang. Mungkin kita yang dewasa saja resah. Kalau kita sukanya iri, kita sukanya dengki kepada orang, dendam kepada orang, itu resah sekali hati. Jadi, apalagi anak-anak. Semakin dilegitimasi oleh kedua orang tuanya, dibiarkan oleh kedua orang tuanya, maka dia akan merasa perbuatan tadi sah-sah saja. Jadi kita perlu untuk kerjasama dengan pasangan kita. Untuk apa? Untuk jangan sampai menampakkan kalau kita punya rasa nggak nyaman dengan orang lain, jangan sampai bilang ke anak kita, ngajarin ke anak kita untuk dendam kepada orang-orang demikian. Kalau misalnya kita ngerasa nggak suka dengan orang lain, kita kasih tahu ke anak-anak kita, nak, meskipun ibu nggak suka kepada orang-orang yang demikian, tapi ibu nggak sampai dendam kepada mereka. Wes biarkan Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya. Insya Allah anak kalau melihat orang tuanya demikian, dia akan berubah menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustadz untuk jawabannya. Bagi ummahat atau akhwat yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk raise hand. Saya bacakan kembali pertanyaan yang kedua ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya baru menikah dan alhamdulillah keluarga kami sudah mengenal sunnah. Tapi
tapi yang menjadi yang mengganjal di hati saya, ibu mertua sempat bilang, punya anak harus banyak. Beliau ingin kami memberinya cucu minimal 5. Jika tidak, maka saya harus mengizinkan suami untuk berpoligami. Jujur, saya merasa tertekan Ustadz atas kata-kata beliau. Saya harus bagaimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ya. Baik, tentang nasihat tadi, tentang orang tua atau mertua menginginkan kita keluarga baru, tiba-tiba langsung kamu itu harus punya anak banyak dan lain sebagainya. Kalau posisi kita sebagai mertua atau posisi kita sebagai orang tua, hendaknya menghindari kalimat-kalimat yang demikian. Hendaknya menghindari kalimat-kalimat yang demikian. Karena kita nggak tahu kondisi hati seseorang ketika disinggung tentang masalah hal tersebut, apakah hatinya nyaman atau tidak. Nah, kita sebagai orang tua atau mertua hendaknya menghindarkan sesuatu yang di luar kuasa orang lain. Jadi kita nggak bisa, kamu harus cinta kepada anak saya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan batas kemampuannya. Ketika hal tadi di luar kemampuan seseorang, maka kita nggak bisa memaksakan kemampuan tadi. Ada orang yang nggak mampu haji, terus kita mengatakan, kamu harus haji. Nggak bisa. Kenapa? Karena di luar batas kemampuan dia. Begitupun ketika seorang mengatakan, kamu harus punya anak 5, padahal baru nikah. Masih berupaya sebisa mungkin dengan segala bentuk usaha untuk apa? Untuk memiliki seorang anak. Hendaknya jangan membebani. Kamu harus punya anak 5. Kalau enggak 5, kamu poligami. Ini kalau kita sebagai orang tua atau mertua. Hendaknya menghindarkan kata-kata kita dari hal demikian. Begitupun ketika kita melihat saudara kita, sekitar kita, belum dikaruniai anak, yang sudah lama bahkan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun bahkan, belum dikaruniai anak, maka hindarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan demikian. Karena kita nggak tahu kondisi hati seorang nyaman atau tidak, terlebih kepada seorang wanita. Terus kemudian yang kedua, ya, sikap kita sebagai seorang anak, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, nggak perlu direspon secara berlebihan. Bukan kok saya mengabaikan bagaimana perasaan seorang wanita ketika mendengar hal demikian, sakit dan lain sebagainya, enggak. Tapi ya, jangan direspon berlebihan apa yang masuk dari orang lain, termasuk dari mertua kita atau orang tua kita, kecuali nasihat tadi berisi kebaikan. Kalau nasihat tadi berisi kebaikan, maka terima, masukkan dari telinga kanan, simpan dalam hati. Tapi kalau misalnya nasihat tadi berisi hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, ya kita pengen misalnya punya anak banyak, tapi ya ini di kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kuasa kita. Maka cukup terima dari sisi kanan, keluarkan dari sisi kiri. Terus kemudian yang kedua, diskusi dengan suami. Saya nggak nyaman misalnya dengan perkataan atau kalimat yang demikian-demikian. Yang ketiga, sebisa mungkin jangan sampai melibatkan urusan-urusan dalam rumah tangga kita kepada kedua orang tua kita. Karena semakin banyak mereka tahu, baik orang tua kita maupun orang tua pasangan kita, semakin banyak mereka tahu tentang rahasia dalam rumah tangga kita, maka semakin akan banyak turut ikut campur. Kecuali kita menginginkan nasihat kebaikan dari mereka. Maka saran saya yang pertama minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi karunia yang pertama anak banyak, yang kedua anak yang soleh. Jangan sampai hanya anak banyak toh. Jangan sampai hanya anak banyak toh, tapi anak yang banyak dan juga anak yang soleh. Sedikit soleh itu lebih baik dibandingkan banyak, tapi kita nggak bisa mendidik mereka sama sekali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam, aku bangga atas umatku dengan banyaknya anak mereka. Bukan menunjukkan kita harus banyak anaknya dari sisi jumlah atau enggak. Tapi apa? Dari banyak anaknya, dari sisi jumlah, dan juga pendidikan agamanya dari masing-masing anak tadi terjamin. Kalau misalnya pendidikan anak kita hanya mampu 3 anak mendidik, ini kayaknya kemampuan saya mentok sampai sini, terus kemudian ya sudah, ya diusahakan mendidik 3 anak ini sebaik mungkin, maka ini lebih baik. Dibandingkan anaknya, ngapunten misalnya 10, tapi pendidikan agamanya kita nggak pernah ngasih didikan agama kepada mereka. Tapi yang lebih baik ya anak banyak, terus kemudian pendidikan agamanya bagus. Ini baik juga. Ini baik juga. Jadi saran saya yang pertama, dengarkan dari telinga kanan, keluarkan lagi dari telinga kiri. Enggihkan saja, iyakan saja, nggak usah dijawab. Karena orang tua itu, mau orang tua kita maupun pasangan kita, kalau semakin dijawab, maka semakin punya senjata untuk apa? Berkata baik. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita sesuatu yang nggak mengenakan, diiyakan saja. Oh iya, insya Allah. Gitu saja, nggak usah ribut-ribut, dipikir terlalu mendalam, justru akan menjadi mudarat bagi kita. Yang kedua, ajak diskusi pasangan kita.
Ajak diskusi pasangan kita. Kalau kita resah dengan sesuatu, misalnya dengan sifat mertua dan lain sebagainya, ajak ngobrol suami kita dengan adab yang baik. Ajak ngobrol istri kita dengan adab yang baik. Saya nggak senang atau saya kurang nyaman kalau misalnya dikatakan demikian. Nah, yang bisa ngobrol dengan lebih leluasa ya anaknya masing-masing. Kalau misalnya ngobrol dengan mertua yang lebih nyaman ya siapa? Ya anaknya sendiri, yaitu pasangan kita. Begitupun ngobrol ke orang tua kita, kalau pasangan kita mendapati sesuatu yang nggak nyaman dari orang tua kita, maka yang ngobrol lebih enak adalah kita sebagai anak mereka. Jadi saran saya itu, yang pertama dengarkan telinga kanan, keluarkan lagi dari telinga kiri. Yang kedua, minta kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah apa? Adalah ajak diskusi suami kita. Ajak diskusi untuk apa? Kalau misalnya qadarullah tinggal bersama orang tua, mertua, ajak diskusi untuk tinggal di rumah yang lain dengan rumah mertua atau rumah orang tua. Dan ini insya Allah Ta'ala membantu dari kericuan-kericuan rumah tangga yang ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz jawabannya. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, maka kami persilahkan. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Boleh menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bolehkah saya bacakan? Silakan. Bismillah, Ustaz. Anak saya sering ikut tantenya dari kecil dan bermain bersama dengan sepupunya. Saya pernah mendengar sepupu bukanlah muhrim. Maksudnya mahram mungkin Ustaz. Bagaimana cara memisahkan anak saya tersebut Ustaz? Karena dari kecil bersama tantenya tanpa membuat anak saya merasa disuruh memutus silaturahmi. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Berarti saya bingung ya. Saya bingungnya adalah saya bingung membedakan istilah sepupu dan ponakan. Tapi ala kulihal kalau dengan penjelasan tadi ikut tantenya berarti katakanlah adiknya dari adik kita atau mbak dari kita atau kakak dari kita. Baik, bagaimana cara memisahkannya? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang masalah anak, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis sholati fi sab'in. Ya, ketika anak kita sampai di umur 7 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Wadribuhu fi ashrin, dan pukullah mereka jika menolak untuk sholat di usia yang ke-10 tahun. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang tahapan dalam mendidik anak. Tahapan dalam memberikan pengajaran atau larangan kepada mereka. Nah, untuk anak-anak misalnya masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, misalnya anak wanita, terus kemudian mereka memiliki kewajiban berhijab nanti ketika usia balighnya, maka ketika anak-anak kita nggak perlu maksakan mereka untuk berhijab. Untuk melatih mereka berhijab tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau orang tua memaksakan sampai anak-anak tadi antipati dengan hijab. Antipati dengan hijab. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan. Makanya kita nggak heran kalau misalnya putri-putrinya masyayikh yang masih kecil, maka mereka ngajak anaknya ke Indonesia ketika kami daurah di Pandeglang. Kita saksikan anak masyayikh yang baru umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, di umur-umur yang masih di bawah 7 tahun, maka mereka melepaskan hijab mereka. Kadang memakai hijab, kadang nggak memakai hijab. Nah, ini bukan dalam artian kami memerintahkan atau kami menganjurkan agar anak-anak nggak usah kasih hijab, nggak demikian. Tapi ajarkan hal-hal yang sekiranya mereka bisa nerima dulu. Mereka kenalkan kepada mereka hijab nggak ada masalah. Akan tapi apa? Akan tapi peringatkan hal yang penting dulu dibandingkan hal-hal yang lainnya misalnya. Bagi anak umur sekian dia sudah bisa menerima ini, maka beri asupan itu. Bagi anak di atas umur sekian sudah menerima itu, maka beri asupan demikian. Maka terkait masalah mahram tadi, untuk anak-anak yang masih usia balita dan lain sebagainya, maka nggak perlu ditegur secara berlebihan. Oh, jangan pegang-pegang saja. Tapi kalau misalnya sudah usia 7 tahun dan dia bisa berpikir dengan jernih, dia bisa menerima obrolan orang tuanya, atau di usia di atas 7 tahun, sebagaimana batas Nabi SAW ketika memperingatkan anak-anak mereka, atau ketika memperingatkan kaum muslimin, agar memerintahkan anak-anak kaum muslimin untuk sholat, dan juga memukul mereka ketika menolaknya, ikuti tahapan tadi. Jadi umur 7 tahun, kita kasih tahu kepada mereka bahwasanya antara kamu dengan sepupu kamu ini bukan mahram. Maka hendaknya misalnya tidak bersentuhan secara langsung. Baru nanti di usia ke-10 yang dia sudah harusnya bisa menerima mana perkara yang halal dan mana perkara haram, maka baru kita
kita berikan sanksi atau kita berikan sesuatu yang sekiranya dia nggak akan lagi mendekati hal tersebut. Jadi ikuti tahapan-tahapan tadi. Adapun kekhawatiran kita untuk memutus tali silaturahmi, maka insya Allah Taala ini tidak akan terjadi. Lawang cuman sekedar apa? Cuman sekedar nggak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini nggak aja masalah insya Allah Taala. Wallahu taala alam. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaan dari chat, Ustadz. Apa menunggu untuk yang resen atau sudah? Silakan, kami manut insya Allah. Bagi yang ingin resen masih ada waktu dari Ustadz, silakan. Oh, Afwan Ustadz, ini pertanyaan menyambung yang tadi sepertinya Ustadz. Boleh Anda bacakan Ustadz? Silakan. Anak saya itu ikut tantenya dan bermain bersama dengan anak tantenya Ustadz. Sementara anak saya itu sekarang sudah usia 17 tahun. Bagaimana saya menjelaskan ke anak tersebut jika sepupunya itu bukanlah mahram, tapi sering keluar bersama seperti itu Ustadz, tanpa menyuruh anak untuk memutus silaturahmi begitu. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Kalau sudah usia 17 tahun, maka ini usia yang sudah balik yang harusnya kita bisa memberikan teguran dengan keras kepada anak-anak kita. Nah, kalau misalnya anak kita cara menasihatkan kepada mereka untuk anak-anak yang usia 17 tahun, ya berikan teguran yang keras yang jelas. Bahwasanya hubungan dengan non mahram ada batasan-batasannya. Boleh keluar bersama, boleh misalnya main bersama, misalnya di rumah tantenya dan lain sebagainya main bersama, tapi dengan catatan tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Jadi kalau sudah usia 17 tahun ya kita bebas untuk memberikan apa? Untuk memberikan batasan-batasan tadi secara gamblang. Kalau anaknya masih di usia 10 tahun sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi. Tapi kalau anaknya sudah di atas usia akil baligh, maka kita sampaikan secara tegas saja. Adapun memutus hubungan tali silaturahim, maka insya Allah tidak. Ya, jadi kita berikan catatan, kamu ada batasan-batasannya, nggak ada masalah kamu main dengan siapa saja, tapi ada batasan-batasannya. Kalau misalnya dengan non mahram, dengan sepupu, hendaknya ngajak tantenya misalnya, atau ngajak orang lain, atau ngajak bahkan ibunya ikut sekalian, nggak apa-apa. Ya mungkin ini urusan anak muda, kita nggak tahu. Tapi kasih teguran dengan jelas, bahwasanya ada batasan-batasan antara kamu dengan sepupumu yang non mahram dalam berinteraksi. Adapun kekhawatiran memutuskan hubungan tali silaturahim, maka insya Allah tidak akan terjadi selama kita kasih batasan. Kamu nggak masalah hubungan dengan siapapun, tapi tahu batasan-batasan syariatnya. Di antaranya kalau kamu dengan sepupu kamu ini bukan mahram, nggak boleh berdekatan, nggak boleh bonceng-boncengan, nempel, terus nggak boleh pegangan tangan, terus nggak boleh salaman dan lain sebagainya. Kita kasih teguran secara jelas saja. Insya Allah anak-anak kita kalau kita nyampaikan dengan benar, maka tidak akan jadi masalah. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz untuk jawabannya. Kembali membacakan pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memahamkan saudara kita perihal sepupu bukan mahram karena ketika kita mencoba menasihati sepertinya belum bisa diterima karena dianggapnya masih saudara. Jazakallahu khairan. Baik. Adapun memahamkan atau memberikan hidayah kepada hati orang lain tentang sebuah kebenaran, maka itu bukan kuasa kita. Rasulullah Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami lupa ayatnya, di surah At-Taubah, ketika Nabi SAW hendak menasihati Abu Thalib, pamannya, ketika hendak meninggal dunia, maka dinasihati, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Ya, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat saja yang nantinya kalimat ini bisa aku jadikan hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla untukmu. Maka Abu Thalib mengikuti apa? Agama nenek moyangnya, yaitu agama kufur, yaitu agama kufur yang menyembah berhala. Ya. Terus kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku akan memberikan ampunan kepada Allah, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, kata Rasulullah SAW. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, tidaklah pantas bagi orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang kafir atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tugas kita. Makanya hidayah ada dua, hidayah taufik wa hidayah dalalah wal irsyad. Kalau hidayah taufik bukan kuasa kita, ini kuasa Allah Azza wa Jalla, yaitu memberikan hidayah ke hati orang. Yang kedua hidayah dalalah wal irsyad,
Yaitu hidayah kita ngasih tahu orang tentang kebenaran, termasuk ngasih tahu kepada tantenya atau kepada saudara kita itu tentang masalah mahram dan non mahram. Yang bisa kita lakukan adalah ngasih tahu, ngapunten, ini bukannya kok niat untuk memutuskan tali silaturahim dan lain sebagainya, tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah dan nggak bisa salaman misalnya, nggak bisa bersentuhan dan lain sebagainya antar kedua anak kita. Dan ini insya Allah nggak ada masalah. Ini insya Allah nggak ada masalah. Kalau ke depannya terus tiba-tiba dia nesu, terus tiba-tiba emosi, marah dan lain sebagainya, respon kita biasa saja. Jangan ditanggapi nesunya. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan momen yang pas, terus kemudian apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik, maka insya Allah Taala kewajiban kita usai sampai di situ. Kalau misalnya dia memutuskan hubungan tali silaturahim, maka itu bukan apa? Bukan dosa kita atau bukan kesalahan kita. Tapi ala kulli hal sampaikan dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan momen yang baik. Kalau kita lagi panas-panas, zuhur kita datang ke rumahnya, jangan ini, yang ini nggak pas, momennya nggak pas. Orang lagi suasana panas, lagi suasana nggak nyaman, kok tiba-tiba dikasih tahu dengan sesuatu yang sebelumnya dia tentang. Maka ini nggak pas. Maka yang pas, cari momen yang pas, dengan kalimat yang pas, dengan kalimat yang baik. Bagaimana kalimat yang baik? Jenengan yang lebih tahu. Jadi orang yang berdakwah ini biasanya lebih tahu kondisi lapangan dibandingkan orang yang sekedar menasihati seperti kami. Jadi orang yang langsung terjun di lapangan lebih tahu dibandingkan orang yang seperti kami yang sekedar menasihati semata. Jadi monggo, semoga Allah Azza wa Jalla jangan lupa ya, jangan lupa mohonkan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara kita tadi. Minimal dia bisa menerima apa yang kita ungkapkan. Kalau misalnya nggak bisa menerima ucapan kita, cari ucapan seseorang yang dia segani. Kiai daerah setempat, terus ustadz daerah setempat dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pengen menyadarkan tentang hal tersebut kepada saudara kita, maka hal seperti ini penting. Kita upayakan sebisa mungkin. Cari orang yang disegani olehnya untuk bicara, maka biarkan dia berbicara, atau carikan kajiannya. Ini loh, ini ustadz favoritmu misalnya, berkata demikian, ini nggak boleh sebenarnya. Nah, aku tuh pengen ngamalin ini sebenarnya. Gitu aja. Jadi jangan sampai memosisikan diri kita seolah-olah sebagai orang yang lebih mengetahui dibandingkan yang lainnya. Nah, kadang-kala ada orang yang nggak mau menerima dengan hal demikian. Ada orang yang menerima, ada orang yang nggak menerima dengan cara yang demikian. Jadi sekali lagi, monggo disesuaikan dengan kondisi lapangan saja. Demikian, Allah Ta'ala alam. Afan, masih ada satu chat lagi Ustadz? Masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada Ustadz dan kepada MT Khadijah segala bentuk kebaikan. Amin Allahumma amin. Ustadz mohon tanya, anak kami didik insya Allah sesuai syariat dalam berpakaian maupun dalam berperilaku. Tapi saat berkumpul dengan keluarga besar, seperti melihat sesama saudaranya, mungkin sesama perempuan, mungkin maksudnya Ustadz, sepupunya, itu sangat sibuk dalam memainkan handphone, terutama pada yang lagi viral, yaitu TikTok. Nah, saudara mereka melihat anak kami itu seolah-olah udik atau kurang gaul. Bagaimana cara menyikapi agar anak kami tidak merasa dikucilkan dalam keluarga Ustadz? Barakallahu fikum. Ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kami nasihatkan untuk diri kami dan juga kepada antunna semuanya, bahwasanya ketika kita ngerasa lebih, dalam tanda kutip, lebih rendah atau lebih aneh dibandingkan yang lainnya, karena kekurangtahuan kita dengan satu kondisi, maka jadikan mereka segan kepada kita karena kita tahu kondisi yang lain dan mereka tidak mengetahuinya. Jadi kalau mereka ngerasa kita ini freak atau kita ini aneh karena kita nggak tahu tentang TikTok, tentang apa yang viral di TikTok, apa yang jogetan apa yang viral di Instagram dan lain sebagainya, maka ya jadikan mereka segan. Kita tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Kita tanyakan saja, sudah sampai mana ngajinya? Nah, mereka akan segan dengan sendirinya, ternyata nggak ngaji dan lain sebagainya. Ini bukan dalam rangka kita berbuat sombong kepada mereka ya. Ini bukan dalam rangka berbuat sombong kepada mereka. Jadi kalau misalnya mereka mengungkit dengan ungkapan, misalnya, oh anakmu kok freak sekali, kok nggak ini, terus kemudian, oh nggak apa-apa kok, ini lagi sibuk hafalan Quran, sehingga nggak boleh ini, gitu aja. Nggak boleh dengerin TikTok, nggak boleh lihat lagu-laguan dan lain sebagainya. Maka ini apa? Maka ini akan membuat mereka segan. Karena seawam-awamnya orang yang kami ketahui, seawam-awamnya orang ketika mereka melihat ada penghafal Al-Quran, terus kemudian penghafal Al-Quran tadi menghindari makanan ini dan itu, terus kemudian penghafal Al-Quran tadi menghindari untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya,
Orang awam sekalipun, orang di desa sekalipun, mereka menghormati, begitu menghormati. Ini yang kami saksikan ya. Kami saksikan di tetangga kami ada seorang yang beliau penghafal Al-Quran dan beliau menghindari makanan ini dan itu, menghindari acara ini dan itu. Dan ketika orang tahu hal demikian, mereka menghormati sekali. Begitupun kita ketika mendapati saudara kita ngeramein tentang apa yang dilakukan atau apa yang kita perbuat, maka jadikan dia sadar bahwasanya ada sesuatu yang lebih penting daripada yang diagung-agungkan berupa sesuatu yang viral tadi. Kita katakan saja, oh iya dia sedang sibuk hafalan Al-Quran, jadi nggak sempat untuk nonton yang viral atau nggak boleh oleh ustadznya untuk nonton yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak terucap dengan ucapan, terus kemudian kita pengen anak kita sendiri nggak ngerasa terjauhi dengan kelompok yang lain, maka kita tanamkan kebanggaan dalam dirinya bahwasanya apa yang sedang dia upayakan, apa yang sedang dia usahakan itu merupakan sebaik-baik usaha atau sebaik-baik upaya. Misalnya dia sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, sibuk menghafal hadis Nabi SAW, sibuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Jadikan itu sebagai sumber kebanggaan dia. Sehingga dia nggak perlu mencari sumber kebanggaan yang lainnya. Kalau seorang anak sudah dibanggakan oleh kedua orang tuanya di rumah, dengan apa yang dilakukan, apa yang diupayakan, apa yang dia kerjakan, maka dia tidak butuh lagi pengakuan dengan apa yang tidak dia bisai atau apa yang tidak dia kerjakan. Saya dia nggak kenal sesuatu yang viral melalui TikTok, dia nggak kenal sesuatu yang viral melalui Instagram. Tapi orang tuanya membanggakan dia di rumahnya karena Masya Allah, ini kamu sudah selesai hafalan juz 28. Kamu sudah selesai hafalan juz 25. Masya Allah, ini sudah hafal 20 juz, subhanallah. Ibu saya nggak bisa, kamu bisa. Ini kamu luar biasa sekali. Kalau anak sudah dapat pengakuan dari kedua orang tuanya di rumah, maka dia insya Allah tidak akan perlu lagi pengakuan di luar rumahnya. Jadi upayakan, kondisikan anak kita itu merasa bangga dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia upayakan, dan apa yang dia berletih-letih di atasnya. Kalau dia berletih menghafal Al-Quran, banggakan dia di rumahnya. Luar biasa kamu, Masya Allah, semoga Allah berkahimu. Ibu dan bapak bangga sekali dengan apa yang kamu perbuat. Maka insya Allah dia tidak akan butuh pengakuan-pengakuan yang lainnya. Sekalipun orang menyebutnya dia freak, dia nggak peduli. Karena apa? Karena di rumahnya kedua orang tuanya sudah bangga terhadap dirinya dengan apa yang dia upayakan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah masih ada waktu, Ustadz? Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Satu pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, ini di luar tema. Bolehkah Ustadz di luar tema, Afwan? Silakan. Bagaimana sikap kita ketika diundang acara ultah mamah mertua dan rumah beliau di sebelah rumah persis? Sepertinya tidak enak kalau tidak hadir karena selama ini kami hadir dan ikut merayakan. Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Ini polemik ya. Polemiknya adalah yang pertama, ultah tadi, ya kita yakini bahwa ultah mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka itu merupakan bagian dari mereka. Atau dia tengah mengikuti ajaran yang kaum tadi perbuat atau kaum tadi yakini. Maka ultah ini termasuk yang kami yakini, wallahu ta'ala alam, termasuk perbuatan menyerupai perbuatan-perbuatan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap orang yang merayakan ultah pasti dihukumi demikian? Maka jawabannya tidak. Ini perinciannya panjang sekali. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita dihadapkan dengan situasi demikian, maka wallahu ta'ala alam, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapinya. Tapi di antara cara yang mungkin tepat untuk menyikapinya adalah kita nggak perlu hadir di acara hari hanya. Kita nggak perlu hadir di acara hari hanya. Mungkin ini terkesan klise ya. Klisenya dalam arti ya ini orang tua atau mertua di sebelah rumah kita merayakan ulang tahun, kita nggak hadir di hari hanya, ini hampir mustahil. Ini hampir mustahil. Tapi paling tidak kita sudah berupaya sebaik mungkin kita nggak hadir di acara hari hanya, tapi kita tanamkan kebahagiaan kepada mertua kita dengan kebahagiaan yang lebih baik daripada apa yang dia rayakan. Misalnya di hari hanya, bahkan kita bisa mencegah perayaan tadi terjadi. Misalnya kita ajak orang tua kita atau mertua kita untuk datang kemana, ke suatu tempat. Kita nggak meniatkan itu untuk merayakan ulang tahun mereka. Ya kita ajak makan saja, kita ajak nginep di daerah mana dan lain sebagainya. Itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ya datang saja di hari yang lainnya atau di hari sebelumnya misalnya. Terus kemudian pamit besoknya mau kemana, mau kajian kemana. Ya Allah ta'ala,
Jadi dikondisikan dengan situasi lapangan. Karena kalau ngelihat kondisi yang demikian, kami sendiri akan bingung. Tapi kami pakai cara tersebut. Ketika di Palu diundang acara-acara kematian dan lain sebagainya, maka kami gunakan cara tersebut. Yaitu kami datang di sebelum hari H atau bahkan di hari H, tapi kami nggak ikut perayaannya. Jadi di hari H-nya atau di pagi harinya kami datang, terus kemudian ngasih sesuatu yang sekiranya membahagiakan bagi mereka, terus kemudian apa? Terus kemudian pergi dan tidak ikut merayakan hal tersebut dengan beragam alasan. Tapi sekali lagi tolong disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tolong disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya qadarullah wis nggak bisa dihindari, orang tua maksa, bahkan kalau misalnya kita menghindarkan diri pergi di hari H tersebut, orang tua nesu, terus kemudian justru timbul mudarat yang jauh lebih besar, terutama kepada anaknya yaitu pasangan kita, maka kita berupaya sebaik mungkin yaitu bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita sudah berupaya sebaik mungkin ingkari perbuatan tadi, terutama kalau misalnya di dalam acara tadi sekedar acara makan-makan. Sekedar acara makan-makan, maka ini tidak jadi masalah. Kalau sekedar acara makan-makan tanpa ada doa dan lain sebagainya, terus tanpa ada ritual-ritual khusus, maka ini tidak jadi masalah. Kalau sekedar makan-makan saja. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk semua ilmunya yang sudah disampaikan, Masya Allah sangat bermanfaat bagi kami, khususnya anak pribadi ya Ustaz. Untuk selebihnya, anak kembalikan kepada Mbak Susan. Tafadhol Mbak Susan. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Nah, Ustaz, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula kajian kita hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz ingin menyampaikan kesimpulan atau nasihat untuk kami semua di sini. Ustaz, silakan. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi sumber fitnah bagi kalian. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lainnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia berada dalam kerugian yang nyata. Maka ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Melihat banyaknya pertanyaan tadi, kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi ketika berkeluarga, ketika mendapati seorang anak, terus ketika bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita, ini menunjukkan bahwasanya benar yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya orang tua kita, bahwasanya anak-anak kita itu bisa menjadi sumber fitnah bagi kita. Maka ini pentingnya seorang tetap belajar, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap berada di bawah bimbingan para ulama, sehingga perbuatannya, terus kemudian apa-apa yang dia putuskan, terus kemudian hal-hal yang dia yakini dan lain sebagainya tidak keluar dari jalur syariat. Jadi jangan sampai hal-hal di sekitar kita itu menjadi sumber petaka bagi kita di hari kiamat kelak. Jangan sampai nanti di hari kiamat apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi, yaitu hari di mana apa? Seorang kabur dari saudaranya atau lari dari saudara, wa ummihi wa abi, begitupun bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, begitupun anak-anak dan kerabat-kerabatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing di antara mereka mempertanggungjawabkan atau memiliki urusan yang lebih penting yang menyibukkan mereka dari hal tersebut. Nah, keberadaan kita ini semoga menjadi syafaat bagi kedua orang tua kita. Begitupun keberadaan anak-anak kita semoga menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat, sehingga kita bisa terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, semoga Allah memberikan manfaat dan taufiknya kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Barakallahu fiik.